어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak M. Syarif SAG MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah Hikmatut Tasyrik. Perkenalkan, saya Maulida Nulandari. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Hikmatut Tasyrik. Di sini saya mengambil pertanyaan nomor 2, yakni jelaskan kronologi penerapan hukum kewajiban sholat dalam syariat Islam. Yang kedua, jelaskan apa hikmah pelaksanaan sholat. Nah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan nomor 1, yakni jelaskan kronologi penerapan hukum kewajiban sholat di dalam syariat Islam. Nah, di sini saya ambil kisah dari Nabi Muhammad yang melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sendiri adalah peristiwa perjalanan malam Nabi Muhammad SAW yang terjadi hanya dalam waktu satu malam saja. Kepadanya turun perintah sholat 5 waktu yang ditetapkan berlaku hingga akhir zaman. Dalam rukun Islam, sholat berada dalam urutan kedua setelah 2 kalimat syahadat. Posisi ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam Islam. Sholat itu dibangun di atas 5 perkara, yakni bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak hanya itu, sholat juga merupakan amalan yang sangat dihitung pertama kali kelak pada hari penghakiman yang akan datang, sehingga seorang muslim mesti harus mendirikan sholat sesuai dengan syariat, yakni 5 waktu dalam sehari. Sekilas tentang kisah Isra Mi'raj, yakni tentang Nabi Muhammad yang perintah sholat 5 waktu. Beliau menemui Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan diri ke Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim beserta Nabi Muhammad kemudian pergi ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Usai perintah itu, Nabi Muhammad SAW turun dan bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu untuk umatmu? Nabi Muhammad pun menjawab, sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahnya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencobanya di masyarakat Bani Israel. Mendengar saran dari Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan sholat pun dikurangi sehingga 5 waktu. Nabi Muhammad turun dan kembali bertemu Nabi Musa. Kemudian beliau menyarankan hal yang sama. Alhasil Nabi Muhammad SAW terus bolak-balik antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa waktu, ketetapan pun turun. Allah SAW berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang
meniatkan kejelekan lalu ia tidak mengerjakannya, maka ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika ia mengerjakannya, maka ditulis baginya satu kejelekan. Setelah menerima firman Allah tersebut, Nabi Muhammad turun dan bertemu Nabi Musa. Lalu yang kesekian kalinya, usai mendengar penuturan jumlah sholat 5 waktu dalam sehari semalam, Nabi Musa lagi-lagi menyarankan agar Rasulullah minta keringanan lagi. Namun Rasulullah menjawab, sesungguhnya saya telah kembali kepada Tuhanku, sampai saya pun malu kepadanya. Sejak saat itu perintah sholat 5 waktu diterapkan untuk umat muslim dan berlangsung hingga akhir hayat. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa hikmah pelaksanaan sholat. Hikmah pelaksanaan sholat yakni meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin, dan mendapatkan kecintaan kepada Allah. Yang terakhir, mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Sekian dari penjelasan saya tadi tentang kronologi penerapan hukum kewajiban sholat dalam syariat Islam dan apa saja hikmah pelaksanaan sholat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata demi kata yang kurang berkenan di hati atau penjelasan yang kurang detail, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.